materi 5 ini ngebahas tentang konversi momentum. Jadi hukum kekalan momentum adalah salah satu hukum dasar yang ada dalam ilmu fisika. Jadi momentum total dua buah benda sebelum bertumbukan adalah sama setelah bertumbukan. Artinya bahwa nilai momentum tidak ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Jadi konservasi momentum ini masuk ke hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Hukum 2 Newton itu kan F sama dengan MA. Nah, gaya ini gaya, terus ini percepatan. Jadi ingat ya, A itu sama dengan dV per dt. D per dt itu sama dengan M2. Jadi D per dt itu sama dengan P. P itu sama dengan MV, ada MV. Jadi MV itu momentum. Jadi konservasi momentum itu F sama dengan dP per dt. 0 sama dengan 0 atau konstan. Ini untuk hukum 2 Newton. Kalau hukum 3 Newton, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contohnya adalah sebuah benda bermasa 1 ya, ini benda 1, massa 1, terus ada benda lagi 2, masanya 2 ya, bertabrakan, jadi kan menghasilkan, jadi kan bertumbukan antara benda 1 ke benda 2. Terus nanti mereka tuh misah, benda 1 ke arah kiri, benda kedua ke arah kanan. Itulah karena ada ini kan gaya aksi menghasilkan mereka bertumbukan. Setelah gaya aksi itu mereka akhirnya berpisah, sama aja kayak reaksinya berpisah, saling menjauhi. Jadi sama aja, P-nya itu tetap konstan. Jadi itulah tadi konversi momentum menurut hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Jadi saya di sini akan membahas contoh soal dari 4.5 yaitu konservasi momentum. Romeo bermasa 77 kg dan Juliet bermasa 55 kg, berada di atas perahu bermasa 80 kg dan panjang 2,7 meter yang berada di pinggir danau. Juliet berada di ujung perahu yang dekat dengan pinggir danau, sedangkan Romeo berada di ujung lainnya. Jika Juliet mendekati Romeo, tentukanlah berapa jauh perahu akan bergeser ke kiri. Terlihat dari gambar bahwa Juliet berada di pinggir perahu dekat pantai dan Romeo di pinggir lainnya. Lalu akhirnya nanti si Juliet ini mendekati Romeo. Jadi bisa dikatakan bahwa keadaan awal Juliet itu diam dan keadaan akhirnya itu dia bergerak. Jadi dari penjelasan itu kita dapat menggunakan konsep hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum itu adalah total dari momentum awal I aja ya, I akan sama dengan total momentum akhir. Mengapa kita menggunakan hukum kekekalan momentum? Karena dalam kasus ini tidak ada gaya luar yang mengganggu. Nah, jadi tadi itu kan keadaan awalnya tuh diam, berarti kalau keadaan awalnya diam itu berarti 0, maka keadaan awalnya itu 0 dan keadaan akhirnya pun akan sama dengan 0. Dan kita mengetahui rumus dari momentum itu adalah total massa dikali dengan kecepatan pusat massa. Nah, karena total momentumnya tadi 0, maka
pusat masanya itu, pusat massa awal akan sama dengan pusat kecepatan pusat massa akhir. Karena kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir, maka posisinya itu diam. Nah, posisi dari pusat massa itu rumusnya adalah X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 per total dari kedua massanya. Nah, karena kita meninjau awal dan akhir, maka X posisi awal akan sama dengan posisi akhir. Di awal itu kita ada posisinya Juliet dikali massa Romeo. Nah, sekarang kita mencari posisi dari Juliet, Romeo, dan perahu. Dimana kalau dilihat dari gambar, posisi Juliet itu berada di sini. Maka X dikurang dari setengah dari L ini kan L panjangnya. Maka posisi Juliet ini adalah X Juliet, posisi Juliet sama dengan X dikurang setengah dari panjang perahu. Nah, posisi Romeo-nya itu, karena Romeo-nya di sini, jadi X ditambah setengah dari L. Jadi X ditambah dari setengah L. Nah, posisi perahu itu adalah X. Lalu ini kan untuk yang keadaan awal. Nah, keadaan akhirnya itu posisinya si Juliet akan sama dengan posisi Romeo. Kan si Julietnya tadi ingin mendekati Romeo kan. Jadi di soal tadi dibilang bahwa Juliet ini ingin mendekati Romeo, maka posisi akhir Juliet akan sama dengan posisi Romeo, yaitu X ditambah setengah L. Ini kan posisi Romeo tadi, X ditambah setengah L. Nah, karena posisi akhir itu perahunya udah bergerak ke kiri, maka dikurang dengan X aksen. Perahunya kan bergerak ke kiri, jadi dikurang dengan X aksen. Lalu posisi akhir dari perahu itu X dikurang X aksen, kan dia udah bergeser ke kiri tuh. Jadi posisi awal dikurang dengan yang pergeseran ke kiri. Lalu dari posisi-posisi ini kita substitusikan ke ini, persamaan yang ini, X posisi awal sama dengan posisi akhir. Nah, setelah kita mendapatkan posisi dari Juliet, Romeo, dan perahu, posisi awal dan akhir, maka kita dapat mensubstitusikan nilai posisi awal dan akhir ini ke persamaan ini. Nah, langsung aja. Posisi awal dari Juliet itu X min setengah L dikali dengan ini ruas kanan, ini ruas kirinya ya, karena nggak cukup. Nah, lalu ini kita bisa menyederhanakannya, tinggal dicoret-coret aja ruas-ruas yang sama. Maka dari penyederhanaan ini kita akan mendapatkan dari yang rumus tadi kan ini massa ini sama massa ini bisa dicoret, jadi kita nggak usah masukin lagi. Jadi kita bisa mencari nilai X aksen untuk posisi akhir, yaitu perahunya tadi itu 2,7 meter, berarti dikali dengan massa Julietnya 55 per massa Juliet 55 ditambah massa Romeo 27 ditambah massa perahu. Nah, jadi ini akan menghasilkan posisi akhirnya itu
0,77 meter. Di x-aksesnya ini 0,77 meter, arahnya ke kiri. Jadi jauh perahu akan bergeser ke kiri ketika Juliet mendekati Romeo itu sebesar 0,77 meter. Dalam pembahasan subbab 4.6 kita akan membahas mengenai impuls. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus impuls itu adalah I sama dengan F dikali delta T atau gaya dikali dengan perubahan waktu. Dalam pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai rumus F sama dengan perubahan momentum dibagi dengan perubahan waktu. Rumus ini itu hubungan dengan hukum 2 Newton, di mana impuls ini terdapat hukum Newton yang menyebutkan bahwa besarnya impuls itu sama dengan besarnya perubahan momentum. Dari rumus ini kita akan menurunkan atau membuktikan bahwa bunyi hukum Newton tersebut. Baik, sama dengan delta P per delta T. Keduanya kita akan kali dengan delta T, sehingga F kali delta T sama dengan delta P per delta T kali delta T. Sini coret, sehingga kita dapat bahwa yang mana ini delta P itu sendiri ialah P final dikurang dengan P awal, sehingga impuls itu dapat kita tulis P final kurang P. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh soal dari impuls. Seseorang mempunyai massa 70 kg bersalto dari ketinggian 5 meter dan mendarat di tanah dengan mantap. Yang pertama, hitunglah impuls gaya yang diderita. B. Jika cara mendaratnya dengan kaki lurus dan dianggap pusat massa badan bergeser 1 cm, hitunglah besar gaya rata-rata yang dipergunakan kaki orang tersebut. Yang C. Seperti pertanyaan B, tetapi kakinya bengkok dan dianggap pusat massa bergeser 50 cm. Jadi, kita tulis dulu diketahui masanya 70 kg dan ketinggiannya 5 meter, mendarat di tanah dengan mandap. Yang pertama itu A, impuls yang ditanya. Yang kedua, hitunglah besar gaya rata-rata saat bergeser 1 cm. Yang kedua juga ditanya gaya rata-rata saat bergeser 50 cm. Jadi yang pertama itu kita akan mencari impuls, di mana impuls itu rumusnya sama dengan F dikali delta T, atau impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, di sini impuls sama dengan massa dikali V. Nah, kita udah ada nilai massa, kita belum ada nilai V. Dilihat dari soal ini, dia kan jatuh dari ketinggian 5 meter. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dia ini jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi kita dapat memakai konsep gerak jatuh bebas, di mana dalam gerak jatuh bebas itu V sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2. Nah, gravitasinya ini kita pakai 9,8 aja meter per sekon kuadrat. Jadi 2 dikali 9,8 dikali dengan 5 akan menghasilkan 9,9 meter per sekon. Nah, dari rumus ini kita masukin masanya 70 kg dikali dengan 9,9 meter per sekon.
Jadi akan menghasilkan 690 Newton sekon. Lalu yang kedua, yang ditanya gaya rata-rata saat pusat massa bergeser 1 cm. Nah, diketahui pusat massanya itu kan bergeser 1 cm, berarti 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya gaya rata-rata. Jadi yang ditanyakan gaya rata-rata. Jadi kita bisa mencari gaya rata-rata itu sama dengan impuls dibagi delta T. Mengapa pakai ini? Rumus ini tuh dari rumus impuls, yaitu F dikali delta T. Nah, sekarang delta T-nya ini berapa? Delta T-nya ini kita bisa mencari memakai konsep GLB, di mana delta T sama dengan X per kecepatan rata-rata. Nah, kita kan belum ada nih kecepatan rata-rata, maka kita cari dulu. Kecepatan rata-rata itu sama dengan kecepatan awal ditambah dengan kecepatan akhir final per 2. Nah, kecepatan rata. Kecepatan awalnya tadi ini ya, 9,9 meter per sekon saat dia jatuh. Jadi 9,9 ditambah dengan kecepatan akhirnya itu 0, karena dia kan menumbuk tanah, akhirnya itu dia menumbuk tanah, maka kecepatannya 0. Lalu dibagi 2, jadi kecepatan rata-ratanya itu 9,9 dibagi 2 hasilnya 4,95, atau bisa aja kita bulatin jadi 5 meter per sekon. Jadi kita masukin ke sini X yang tadi pergeserannya 10 pangkat min 2 meter. Jadi 10 pangkat min 2 meter dibagi dengan 5 meter per sekon. Jadi akan menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Lalu gaya rata-ratanya sama dengan impuls per delta T. Impulsnya tadi kan 690 Newton sekon ya, yang udah didapat tadi. Jadi sini 690 Newton sekon dibagi dengan delta T-nya ini 2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Jadi akan menghasilkan 3,5 kali 10 pangkat 5 Newton. Ini gaya rata-rata untuk pergeseran 1 cm. C. Dengan pergeseran 0,50 meter. Jadi waktu tumpukannya itu X per VR, kecepatan rata-ratanya. Jadi 0,50 dibagi 5 sama dengan 0,1 sekon. Nah, jadi gaya rata-ratanya itu sama dengan impuls per delta T. Impulsnya tadi 690 Newton sekon dibagi dengan 0,1 sekon. Jadi akan menghasilkan 6,9 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem dengan massa yang berubah. Sekarang, bila massa tidak tetap melainkan berubah dengan waktu, jadi dm per dt tidak sama dengan 0. Tetapi jumlah massa sistem selalu tetap, hukum kekekalan massa. Sistem demikian dapat dianggap suatu jenis tumbukan tidak elastis, dan masalah ini akan menjadi lebih sederhana jika kita kembali ke persamaan, yaitu persamaan dp bar per dt sama dengan f eksternal bar. Di sini P bar adalah momentum
total sistem, dan F eksternal bar adalah resultan gaya luar. Resultan gaya luar yang bekerja dalam sistem. Satu contoh pemakaian dari sistem massa yang berubah ini adalah sebuah roket yang terdorong ke depan oleh karena semburan gas yang terbakar. Dalam hal ini, massa M roket berkurang selama proses berjalan. Maka dm per dt kurang dari 0. Contoh pemakaian lain adalah jatuhnya bahan-bahan seperti batu kerikil, barang-barang paket di atas pita ban berjalan. Dalam keadaan ini, massa M pita ban berjalan yang bermuatan bertambah. Maka dm per dt lebih dari 0. Inilah hasil dari sistem dengan massa yang berubah. Dalam subbab 4.7 ini kita akan membahas momentum dan aliran massa. Di sini saya akan menjelaskan tentang example yang ada di 4.12. Nah, di 4.12 ini kan ada soal bahwa sebuah pesawat luar angkasa bergerak melalui ruang dengan kecepatan konstan. Pesawat ruang angkasa menghadapi aliran debu atau partikel debu dan membenamkan diri dan melambung pada tingkat dm per dt atau meter per sekon. Debu memiliki kecepatan u tepat sebelum pada waktu t total. Massa pesawat ruang angkasa ditandakan dengan mt. Mt ini dimaksudkan adalah massa pesawat. Masalahnya adalah temukan kekuatan eksternal gaya F yang diperlukan untuk menjaga agar pesawat ruang angkasa bergerak secara seragam. Dalam praktiknya, F atau gaya kemungkinan besar datang dari pesawat ruang angkasa dari mesin roket sendiri. Sampai kita membahas gerakan roket, kita dapat memvisualkan secara sederhana sumber F atau gaya untuk sepenuhnya. Tangan tak terlihat, maksud tangan tak terlihat itu adalah gaya dari bawah pesawat luar angkasa yang tak terlihat. Mari kita fokus pada interval waktu pendek antara T dan T plus delta T atau perubahan waktu. Gambar menunjukkan pada sistem awal dan akhir interval. Sistem terdiri dari MT atau massa pesawat luar angkasa dan peningkatan atau perubahan massa atau delta M ditambahkan selama delta T atau perubahan waktu. Momentum awalnya adalah, jadi kan di sini yang pertama itu ada gambar pesawat luar angkasa. Ini divisualkan seperti pesawat luar angkasa. Nah, pesawat luar angkasa ini memiliki kecepatan secara konstan dan dia tuh ada ada debu, ada partikel debu yang yang dia tuh mengganggu pesawat luar angkasa gitu. Kemudian di sini kan ada gaya atau F ini tadi itu yang dibahas dalam soalan tadi. Maksudnya itu di sini kan tadi kan ada F untuk sepenuhnya atau tangan tak terlihat. Nah, inilah F atau gaya tangan tak terlihat gitu. Gaya eksternal yang menjaga agar pesawat bergerak secara seragam. Di mana rumusnya itu PT atau momentum sama dengan MT atau massa pesawat ruang angkasa dikali V kecepatan plus delta M atau perubahan massa dan U adalah kecepatan dari partikel debu tadi. Nah, kemudian gambar kedua itu tadi kan ada partikel debu yang dia tuh memberikan tekanan ke pesawat luar angkasa. Nah, ini tuh adalah titik-titik partikel debunya tadi dilambangkan dengan U dan ini adalah MT atau ini tuh namanya massa dari pesawat luar angkasa. Kemudian ini adalah V-nya, dia tuh konstan, dan F ini adalah gaya tangannya yang tak terlihat tadi yang membuat
yang membuat pesawat bergerak secara seragam. Kemudian yang gambar ketiga itu debunya itu sudah memasuki tekanan, dan di sini masanya itu bertambah, artinya massa pesawat sudah bertambah dengan perubahan masanya, karena itu tadi ada pengaruh dari tekanan partikel debu. Nah, di sini kan ada rumus di sini. Untuk mencari momentum terakhirnya adalah PT plus delta T, di mana dari turunan PT plus delta T tadi adalah MT. MT ini adalah massa dari pesawat luar angkasa dikali V plus delta M atau perubahan massa dikali V. Nah, di sini dapat diturunkan delta P atau perubahan momentum adalah delta P sama dengan PT plus delta T min PT. Jika ini diturunkan, delta P sama dengan MT dikali V. MT dikali V itu dari sini. Rumus dari PT itu sendiri adalah MT dikali V. Nah, ini adalah turunan rumus dari sini. Dan plus delta M dikali V. Nah, di sini. Dan yang min PT itu juga turunan dari sini. Massa dari pesawat luar angkasa dikali V ditambah dengan delta M dikali dengan U. Nah, jika ini tadi adalah V, kecepatan dari pesawat luar angkasa, jika ini U adalah kecepatan dari partikel debu tadi. Terus diturunin lagi, delta P sama dengan, karena tadi kan sama, ini dengan ini sama-sama MT dikali V. Ini sama, ini dicoret, tinggal delta M kali V dan delta M dikali U. Perubahan waktu dikali dengan kecepatan pesawat luar angkasa dikurang dengan perubahan massa dikali dengan kecepatan partikelnya, kemudian diturunkan lagi. Karena ini sama kan, jadi delta P sama dengan langsung V dikurang dengan U. Kecepatan pesawat luar angkasa dikurang dengan kecepatan partikel dikali dengan delta M. Kemudian di sini ada tingkat perubahan momentumnya adalah delta P per delta T sama dengan V min U dari sini. Nah ini adalah satunya dm per dt atau dapat diartikan sebagai meter per sekon, karena ini tadi kan satunya adalah sekon. Karena F sama dengan dp per dt, gaya eksternal yang diperlukan adalah F sama dengan, karena dp per dt itu tadi hasilnya adalah ini, maka diperlukan adalah V sama dengan U dm per dt, meter per sekon tadi. Nah, jadi hasil akhirnya itu bahwa F dapat bernilai positif ataupun negatif tergantung pada arah aliran massa. Jika kecepatan partikelnya itu sama dengan kecepatan pesawat luar angkasanya, maka momentum sistemnya adalah konstan dan F-nya itu atau gayanya itu adalah 0. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang example di 4.12. Sekian.